Jelang FP1 dan FP2 MotoGP Amerika 2025, David Tardozzi sebut Marc Marquez bisa kuasai di Austin, berharap Pecco Bagnaia bangkit di Qatar. MotoGP Amerika 2025, selama pakai motor yang sama, Francesco Bagnaia takkan bisa kejar Marc Marquez. Jelang FP1 dan FP2 MotoGP Amerika 2025, David Tardozzi sebut Marc Marquez bisa kuasai di Austin, berharap Pecco Bagnaia bangkit di Qatar. Ya sobat, manajer Ducati Lenovo Team, David Tardozzi, yakin Marc Marquez akan kembali berkuasa dalam MotoGP Austin di Circuit of the Americas (COTA). Namun, ia berharap Pecco Bagnaia memberikan perlawanan sengit di MotoGP Qatar 2 pekan setelahnya. Seperti yang diketahui, Marquez memuncaki sesi kualifikasi, balapan sprint, dan balapan Grand Prix MotoGP Thailand dan Argentina, yang membuatnya menduduki puncak klasemen pembalap dengan 37 poin. Ini juga menjadikannya sebagai calon terkuat juara dunia musim ini. Di lain sisi, Bagnaia selalu menduduki posisi ketiga di semua balapan di dua seri pertama, kecuali dalam balapan Grand Prix Argentina ketika ia sekadar finish keempat usai dikalahkan sahabatnya sendiri, Franco Morbidelli. Hal ini pun membuat kans Bagnaia jadi juara sedikit dipertanyakan. Sebut COTA, taman bermain bagi Marc Marquez. Marquez sendiri diketahui sebagai penguasa COTA. Ia terhitung 7 kali menang di sirkuit ini, mengingat trek ini punya banyak tikungan kiri yang disukainya. Kans Bagnaia untuk menang pun diprediksi lebih kecil di trek ini, tetapi Tardozzi berharap ia bisa bangkit di Qatar nanti. Kami tahu COTA sedikit seperti taman bermain bagi Marc, namun, pada akhirnya, di Qatar, kami berharap Pecco bisa berada di depan bertarung dengan Marc demi memperebutkan kemenangan. Tardozzi juga menyatakan bahwa, kru Ducati sudah menemukan inti kendala yang dialami Bagnaia dalam 2 seri pertama musim ini. Atas alasan inilah ia optimistis 3 kali juara dunia tersebut bakal segera bangkit dan kembali memperebutkan kemenangan. Ingin Ducati kembali kuasai 5 besar di Austin, Pecco mengalami sedikit masalah dengan motor, yang membuatnya tidak mendapatkan sensasi yang tepat di tikungan kiri. Namun, kami percaya padanya dan kami menunggunya. Dalam 1 atau 2 balapan lagi, saya yakin ia akan kembali, tutur Tardozzi. Pria asal Italia ini juga berharap Ducati kembali tampil dominan, bersama para pembalapnya yang lain, persis seperti dalam balapan utama di Argentina, di mana 5 dari 6 pembalapnya sukses menguasai posisi 5 besar. Ducati telah bekerja fantastis dengan finish di posisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Marc menjalani balapan fantastis. Begitu juga Alex Marquez. 3 rider Ducati lainnya juga ada di depan, dan ini membuat kami sangat bangga atas dukungan yang kami berikan kepada tim satelit, pungkas Tardozzi. MotoGP Amerika 2025, selama pakai motor yang sama, Francesco Bagnaia takkan bisa kejar Marc Marquez. Ya sobat, pengamat MotoGP, Neil Hodgson, mengakui Marc Marquez saat ini jauh lebih cepat ketimbang Francesco Bagnaia. Bahkan menurut Hodgson, Bagnaia takkan bisa mengejar dan mengalahkan Marquez, selama kedua rider Ducati Lenovo itu masih menggunakan motor yang sama. Saat ini, persaingan Marquez dan Bagnaia tengah menjadi sorotan. Marquez yang baru bergabung dari tim satelit Ducati, Gresini Racing di MotoGP 2024 nyatanya mampu bersinar di MotoGP 2025. Marc Marquez bersinar setahun bersama tim satelit. Kemampuan Marquez menunggangi Desmosedici GP23 membuat Ducati tak ragu untuk membawanya ke tim pabrikan pada 2025. Kondisi ini membuat banyak orang meyakini persaingan di dalam tim pabrikan Ducati bakal memanas. Berseragam merah untuk pertama kalinya, pembalap 32 tahun itu langsung menunjukkan performa terbaiknya. Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan pada sprint race dan balapan utama di MotoGP Thailand dan Argentina. Sementara rekan setimnya, Francesco Bagnaia,
sangat kesulitan menemukan perasaan terbaiknya di atas motor Desmosedici GP25. Bahkan, pembalap asal Italia itu tak bisa finish lebih baik dari podium ketiga. Kemampuan Marc Marquez di atas kuda besi diakui oleh kepala kru Gresini, Frankie Carchedi. Dikatakannya bahwa peraih 6 gelar juara dunia MotoGP itu memiliki talenta luar biasa dan bisa meraih hasil terbaik ketika berada di motor yang bagus. Frankie telah memberitahu saya selama 6 bulan, jelas dia adalah kepala kru Marc tahun lalu. Jadi dia melihat betapa buruknya motor Ducati 2023 dibandingkan dengan 2024. Kata mantan pembalap dan analis TNT Sports, Neil Hodgson. Bagnaia bakal sulit kejar Marquez. Hodgson mengungkapkan bahwa GP23 dan GP24 memiliki selisih kecepatan yang cukup besar, yakni 0,4 detik sampai 0,6 detik per lap. Tapi, Marquez masih memiliki kecepatan yang bagus, bahkan bisa bersaing di barisan depan. Dia berkata, jika Anda menempatkan Marc di motor yang sama dengan Pecco, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Mengapa demikian? Karena Marc pembalap yang lebih baik, ujar Hodgson. Peraih gelar juara dunia World Superbike 2023 itu mengatakan apa yang diperlihatkan Marc Marquez kali ini serupa dengan yang terjadi pada 2014. Itu merupakan tahun keduanya di MotoGP bersama Honda, dan berhasil memenangi 13 balapan. Pada 2014, Honda adalah motor terbaik, dan Marc adalah pembalap terbaik dengan motor terbaik. Setelah itu, Honda tidak membaik, semua orang membaik. Jadi, semua kemenangan itu, semua kejuaraan dunia itu, semua kesuksesan itu, Marc menjadi pembalap yang lebih baik, bukan dengan motor terbaik, ucap Hodgson. MotoGP Amerika 2025, Marc Marquez, saya punya motivasi, gairah terus menggerakkan saya, maka strateginya masuk. Ya sobat, Marc Marquez berbicara, jelang MotoGP Amerika 2025. Hanya 2 balapan Grand Prix, yang cukup untuk mengetahui bahwa Marc Marquez membuat keputusan yang tepat, dengan meninggalkan Honda ke Ducati. Marc Marquez keluar dari mimpi buruk, yang telah berlangsung 4 tahun. Selama waktu itu, Marquez menjalani operasi hingga 4 kali, hanya untuk mencoba mengatasi masalah pasca cedera lengan kanannya. Cedera itu diperparah oleh cedera lain, saat ia kembali berkompetisi, pada saat Honda tidak dapat dijinakkan. Pembalap itu kemudian menemukan dirinya di persimpangan jalan. Bertahan di Honda sampai kontraknya berakhir, atau pindah tim untuk mencoba kembali ke puncak. Berbicara kepada Estrella Galicia 0,0, Marquez berbicara tentang mentalitas seorang nonkonformis, dan bagaimana hal itu membawanya ke tempatnya sekarang, meskipun jalannya tidak mudah. Kekuatan terbesar adalah gairah, dan disitulah gairah dan apa yang saya inginkan, yakni terus bersaing, menjadi prioritas nomor 1. Dan disitulah Anda mengesampingkan persahabatan. Tentu saja Anda tidak kehilangan mereka, tetapi Anda berhenti bekerja dengan teman-teman seumur hidup Anda. Siapa mekanik yang saya miliki di Honda? 10 tahun, 12 tahun, bekerja bersama, kata penduduk asli Cervera. Membuat keputusan, sudah memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Akan tetapi, sang pembalap harus meninggalkan merek sayap emas itu, untuk mengetahui apakah ia masih kompetitif, atau apakah karirnya di MotoGP sudah berakhir. Membuat keputusan sudah memberi Anda kesempatan untuk membuktikan diri, yang merupakan hal yang selalu dilakukan oleh seorang atlet. Sang atlet, sang pemenang, adalah seorang yang tidak konformis. Ia menguji dirinya sendiri setiap hari, tidak hanya dalam perlombaan, tetapi juga dengan menantang dirinya sendiri setiap hari. Dan dengan membuat keputusan penting, Anda menantang diri sendiri, kenangnya. Meski tampaknya lompatannya ke Gresini Racing merupakan langkah yang nekat, kenyataannya juara dunia 8 kali itu telah memperhitungkan setiap langkah di tahapan baru ini. Sedemikian rupa sehingga setelah setahun di Gresini, ia berkesempatan memiliki motor resmi di tim pabrikan Lenovo Ducati. Langkah selanjutnya adalah mengejar gelar dunia yang ke-9. Saya selalu berpikir bahwa Andalah yang memiliki kata terakhir. Saya punya motivasi, gairah yang terus menggerakkan saya. Kemudian muncullah strategi, yaitu memahami kapan dan bagaimana membuat keputusan, dan kemana Anda ingin pergi, pungkasnya.